Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi percintaan kamu hari ini, tanggal 28 September 2024. Seperti apakah itu, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, ini bisa vice versa. Saat aku membaca energi dia, bisa jadi itu berada di energi kamu. Oke? Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke. Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek untuk energi percintaan kamu hari ini. Apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu atau perasaan terdalam kamu saat ini? Karena ini juga bisa vice versa ya. Ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi hari ini ada seseorang yang ingin mengungkapkan. Mungkinkah ini orang yang kamu fokuskan, ataukah ini perasaan kamu sendiri ya terhadap seseorang. When I'm sad, I look at your picture and feel much better. Nah, ketika aku sakit, ya, ketika saya sakit, aku melihat foto kamu dan aku merasa baik-baik saja, gitu loh. Jadi ada seseorang merasakan kalau kamu itu adalah penyemangat bagi dia, atau kamu itu adalah pengobat hati yang rindu, atau pengobat saat dia sakit, atau kamu itu menjadi seseorang yang membuat dia makin bersemangat dan bergairah ya. Mungkinkah dia begitu sangat mencintai kamu, ataukah dia ini adalah orang yang benar-benar baik terhadap kamu? Kita akan coba lihat nanti selanjutnya seperti apa ya. Apakah ini di awalnya saja? Apakah nanti terjadi sebuah sesuatu hal yang tidak diinginkan? Kita akan coba lihat. Tapi semoga baik-baik saja ya, amin. Nah, dia juga mengatakan, I'm working hard on my finance for you, for us, for our future. Ya, future. Saya bekerja keras untuk finansial ya kita, untuk kamu, untuk kita, untuk masa depan kita. Jadi ada seseorang saat ini mungkin pergi dari kamu, ya mungkin bekerja ke luar negeri, keluar kota. Intinya dia mencoba memperbaiki perekonomian dalam hubungan kamu dengan dia. Apakah di sini ada yang sudah menikah? Lalu mungkin setelah menikah itu ada keuangan yang mungkin memburuk. Jadi salah satu di antara kamu memilih untuk mencari nafkah di luar kota ataupun di luar negeri ya. Jadi ada yang mungkin menjadi TKW ataupun ya banyak hal ya. Jadi di sini ada yang dia perjuangkan saat ini adalah mencari nafkah. Tapi di antara kamu dengan dia di saat ada LDRan ini, mungkin ada yang menghancurkan atau ada yang mengkhianati ya. Kita akan coba nanti lihat ya, karena kata-katanya muncul. Atau kalau dalam arti kata positif, aku pengen membahagiakan kamu, makanya aku mencari kerja, aku memperbaiki finansial kita ya. Agar apa? Agar kamu tidak terlantar nantinya gitu loh ya. Di sini ada juga dia mengatakan, even though we are so different, I feel so connected to you. Nah, walaupun di sini kita itu berbeda, tapi aku merasa terkoneksi dengan kamu. Mungkinkah di antara kamu dengan dia ada perbedaan usia, ada perbedaan keyakinan gitu ya, atau ya perbedaan jarak gitu ya. Nah, ini mungkin perbedaan kota gitu. Ini yang menjadi masalah ataupun perbedaan antara kamu dengan dia. Tapi dia mencoba untuk menerima semua itu dan bisa menyelesaikannya gitu loh.
Walaupun ada perbedaan, ya aku berharap perbedaan ini membuat kita makin terkoneksi, kata ya. I love you. Aku mencintai kamu. Sangat-sangat mencintai kamu di sini. Wah, luar biasa ya kartunya. Kita akan lihat kartu selanjutnya. When you touch me, I feel butterflies in my stomach. Saat kamu menyentuh aku, perut aku gitu ya, aku merasa kayak geli-geli gitu ya. Tahu kan geli ya? Kayak wah gitu ya. Nah, jadi dia merasa begitu. Intinya dia kayak bahagia sekali, happy sekali. Ya, waktunya dengan kamu itu pengen dihabiskan untuk bercanda bersama ya. Tapi kita akan coba lihat seperti apa percintaan kamu sebenarnya. Apakah ini ending dari kesedihan ataupun pencarian kamu selama ini? Kita akan coba cek ya. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang terbaca untuk percintaan kamu saat ini? Wow. Ya. Nah, tapi ada juga sih beberapa dari kamu, apakah ini kamu yang sudah menikah ataukah akan menikah? Ya. Seperti ada soul connection antara kamu dengan dia. Oke, ada sih mungkin kesempatan kamu dengan dia untuk menikah. Ataukah pernikahan ini memang sudah kayak berantakan, tapi bisa diperbaiki lagi. Nah, kita akan coba lihat seperti apa sebenarnya. Kalau aku lihat di sini memang terjadi sebuah competition atau enemy, the other woman. Nah, sepertinya kalau aku lihat ya, antara kamu dengan dia ada sebagian sudah menikah. Tetapi pernikahan kamu dengan dia itu seolah kayak hadirnya duri di dalamnya. Durinya itu apa? Ya mungkin the other woman, orang ketiga. Apakah di sini woman atau man gitu ya? Sesukaannya dengan kondisinya kamu. Padahal awalnya itu baik-baik saja. Awalnya itu kayak kamu dengan itu kayak kita sudah mencintai nih gitu. Atau kita itu soulmate, sulit dipisahkan. Bahkan pernikahan ini ya, kamu dengan dia merasa sangat bahagia sekali. Seolah-olah tidak akan ada batu dan kerikil yang ada di dalam hubungan kamu dengan dia. Tetapi kenyataannya berbeda. Ya namanya hidup, kita tidak bisa menentukan ya mau bagaimana hari ini, besok gitu ya. Tapi semua itu bisa kita perjuangkan. Karena memang Tuhan sudah memberikan takdir buat kita. Tapi takdir buruk itu juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran ataupun menjadikan kita seorang yang kuat begitu. Mau tidak mau kita harus terima semua kenyataannya. Nah, termasuk ini. Kalau ini sudah terjadi, adanya orang ketiga di antara kamu dengan dia, ya mungkin dia selingkuh, mungkin dia mudah tergoda, atau di dalam rumah tangga kamu itu seperti kayak pondasinya nggak kuat, jadi bisa kayak ya mudah diterpa angin gitu. Ya mungkin contohnya ada berapa dari kamu atau dia yang seolah-olah tidak menghargai hubungan ini, atau seperti tidak bisa menerima kekurangan masing-masing gitu ya, atau benar-benar tidak ada pengertian di situ. Kalau dalam hubungan itu kan harus ada saling pengertian. Nah, itu terjadi sehingga seseorang itu tersebut mencari seseorang di luar sana yang bisa memahami dia. Mungkin ya, di antara kamu dengan dia ada yang tidak bisa mengerti gitu loh. Jadi otomatis dia tidak nyaman. Dia seperti mencari kenyamanan dan itu dia dapatkan dari orang lain gitu loh. Ya. Jadi itu yang perlu kita lihat dari hubungan percintaan kita, apalagi sudah menikah. Itu harus benar-benar kayak dijaga banget, fondasinya itu harus dikuatkan ya. Nah, tapi bisa jadi seseorang ini memang tipikalnya kalau antara kamu dengan dia tidak ada masalah, tahu-tahu tiba-tiba dia itu kayak menghadirkan orang ketiga. Arti kata itu salah pada dia ya. Dia yang mungkin adalah seseorang yang benar-benar toksik gitu ya, atau dia seorang player ya. Kalau itu terjadi ya mungkin kamu pertimbangkan lagi untuk melanjutkan hubungan ini. Karena seseorang yang dimana kita tidak punya masalah apa-apa, tiba-tiba aja dia selingkuh, dia menghadirkan orang ketiga, itu adalah sebuah penyakit. Dan itu akan terulang kembali di saat kamu memaafkan dia. Itu bakal akan terulang kembali. Ya, kebanyakan ya, 90% seperti itu. Hanya mungkin 1 dibanding 1000 orang yang mungkin bisa-bisa benar-benar berubah kalau orang selingkuh gitu loh. Karena itu sebuah penyakit. Susah, nggak ada obatnya gitu lah ya. Nah, jadi
Kalau memang itu terjadi, ya ikhlaskan, relakan. Bisa jadi suatu saat nanti kamu akan menemukan yang terbaik. Ya. Tapi kalau di cinta ini, cinta yang begitu besar di antara kamu dengan dia, bisa jadi akan kembali, ya. Jika benar-benar dia berubah. Karena di sini aku melihat ada performance, ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan, mungkin ada perubahan di sini. Seseorang ini benar-benar kayak menyadari kesalahannya, bisa jadi ya. Dan tapi dia di sini dia kayak time to heal. Dia butuh waktu. Butuh waktu, ya mungkin apakah di sini kamu yang butuh waktu? Mungkinkah dia ingin meminta maaf sama kamu atau ingin datang lagi ke kamu, ya. Dan dia butuh waktu untuk bisa menunjukkan kepada kamu gitu loh. Bisa jadi kalau ini kamu butuh waktu untuk menerima dia. Oke? Karena sulit saat seseorang sudah menyakiti kita, terus dia dengan mudah meminta maaf. Emang sih kalau maaf sudah kita berikan, tapi untuk mengulang kembali ataupun menjalin kembali suatu hubungan itu mungkin kamu berpikir 2 kali di sini. Karena takut itu akan terjadi kembali. Karena ya kalau perselingkuhan itu ya pasti akan datang kembali jika benar-benar seseorang itu tidak pernah merubah dirinya. Oke? Healing heart. Nah ternyata hati dia sakit saat ini. Hatinya sakit, ya. Mungkin dia dikecewakan oleh seseorang yang menjadi orang ketiga tersebut, yang dia anggap dia bisa bahagia, ternyata tidak. Ternyata kebahagiaannya ada sama kamu. Nah jika ini terjadi, hati kata dia memang benar-benar sudah berubah, ya. Kita akan coba lihat bagaimanakah percintaan kamu. Kita akan baca dari kartu tarot, ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu, ya, kita akan coba cek. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Wah, ada di Hierophant di sini, ada Taurus, ada Four of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, di sini aku melihat ya, terjadi perubahan. Ada perubahan terjadi pada diri dia. Perubahan itu ya bisa jadi dia menyadari kalau kamu adalah yang terbaik. Karena di sini dia kayak benar-benar bingung atau ragu. Dan dia takut. Takut ya mungkin untuk mengatakan kepada kamu. Karena ada dalam pikirannya dia ingin kembali ke kamu. Dia ingin merubah dirinya. Dia ingin mengatakan aku sudah bertransformasi saat ini. Begitu. Ya, dia galau. Ada Four of Swords. Dia sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa sendiri gitu ya. Dia merasa tidak ada orang yang bisa menemani dia. Semua pada menjauh. Itu keadaan dia di sini. Oke? Nah, jadi seseorang ini benar-benar hampa tanpa kamu. Hidupnya itu galau tanpa kamu. Dia kesepian. Dia merasa kesepian. Cinta dia yang dulu itu tiba-tiba ya semua menjadi masa lalu ya. Memang sudah menjadi masa lalu. Tapi dia berharap itu balik lagi ke dia. Itu harapan dia. Eight of Cups. Dia ingin melupakan semua kesedihan dia. Dia ingin menghilangkan kekacauan dalam dirinya dia. Caranya apa? Dia berharap ingin menuju ke kamu lagi dan kamu bisa menerima dia. Itu anggapan dia. Ya. Kalau dikatakan mungkin ada sebagian kamu, kak dia itu bahagia dengan pasangannya kak. Bisa jadi dia memang benar-benar bahagia. Atau bisa jadi dia itu kayak menutupi kebahagiaannya dia, kesedihannya dia dengan kebahagiaan dia. Mungkin itu hanya sebuah topeng, karena dia takut untuk mengatakan aku sebenarnya dalam keadaan terluka gitu loh. Dia nggak berani karena itu juga mungkin akan menjadi sebuah bumerang bagi dia, dan seakan-akan dia nantinya akan kayak dituding atau disalahkan begitu ya. Itu yang dia tidak inginkan. Nah, di sini seseorang ini benar-benar mencoba untuk menembus langit. Melalui jalur langit dia meminta sebuah kebahagiaan di sini. Dia ingin bahagia di sini, ya. Bahagia itu mungkin bersama dengan kamu. Oke? Kita akan coba cek untuk inisial ya. Bagaimanakah inisialnya? Ada tetangga. Q dan R, orang baru, kenalan teman. Mantan terindah, C dan Z. D dan Y, Q dan R, C dan Z ya. G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ya, semuanya itu mungkin dia akan kembali.
dia pengen merubah. L, teman berantem. Kita akan coba lihat zodiak yang kuat koneksinya. Oh, udah jatuh. Ada Gemini, ada Leo. Wah, ada Leo lagi. Leo kuat ya di sini. Ada Sagittarius, Aries. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan kepada kamu ya. Semoga ini resonate buat kamu semuanya. Semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Di sini kita mengambil satu kesimpulan. Dia mencintai kamu. Ya, di sini ternyata di saat cinta itu tumbuh, cinta itu terus berjalan, hadir sebuah goncangan di sini. Mungkin hadirnya orang ketiga. Tetapi di saat dia mungkin sudah menjalani hubungan itu, dia merasa ya ada keadaan yang tidak baik-baik saja. Makanya di sini when I'm sad, ya I look at your picture, ada keadaan kamu dengan dia mungkin sudah terpisah, dia begitu sangat menginginkan kamu di sini. Oke? Dia masih merindukan kamu, dia masih berharap ya untuk cinta yang kau miliki terhadap dia. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.